Hai sahabat pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam yaitu tentang ciri khusus tumbuhan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Ciri khusus tumbuhan. Anak-anak, sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki ciri khusus. Jika kita perhatikan, ciri khusus tumbuhan juga terlihat unik dan menarik, sehingga hal ini membuat satu jenis akan berbeda dengan jenis yang lainnya. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan pada dasarnya bertujuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan macam-macam tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki ciri khusus diantaranya adalah kaktus. Habitat asli kaktus itu di padang pasir ya. Kaktus mampu bertahan hidup di padang pasir yang gersang karena kaktus memiliki akar yang panjang di tanah. Akarnya dapat menyerap air dan zat hara, lalu menyimpannya di dalam batang. Daun kaktus mengalami perubahan bentuk atau modifikasi menjadi duri. Bentuk daun seperti ini membuat kaktus jadi bisa mengurangi penguapan dan sebagai alat mempertahankan diri dari musuhnya. Permukaan dari batang kaktus dilapisi oleh lilin sehingga berguna untuk menahan cadangan makanan yang berada di dalam batang berupa air dan tidak menguap. Yang kedua, teratai. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air ya, karena itu biasanya teratai memang sering dijumpai terapung di permukaan air. Teratai memiliki daun berbentuk bundar dan lebar yang dapat mempercepat proses penguapan. Teratai juga memiliki batang yang berfungsi sebagai jalan udara, sehingga teratai tetap bisa bernafas meskipun berada di dalam air. Yang ketiga, kantong semar. Kantong semar termasuk tanaman karnivora karena ia pemakan serangga dan hewan-hewan kecil. Bagaimana cara tumbuhan bisa memangsa serangga? Jadi rahasianya ada di corong pada bagian dindingnya yang menghasilkan cairan manis yang menarik para serangga. Setelah serangga mendekat dan hinggap, serangga akan tergelincir jatuh ke bagian dalam corong, sebab corong ini licin karena dilapisi lilin. Serangga yang tergelincir akan tenggelam di dalam cairan. Cairan ini kemudian mencerna serangga dan membuat cairan tadi jadi kaya akan zat makanan. Berikutnya, bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa atau Amorphophallus merupakan tanaman pemakan serangga. Tanaman ini mengeluarkan bau busuk yang menarik hewan seperti lalat, kumbang kotoran, dan kumbang bangkai untuk datang mendekat. Serangga-serangga yang dimakan akan membantu penyerbukan bunga bangkai Amorphophallus jadi lebih mudah. Selanjutnya, mawar. Tumbuhan mawar ini merupakan tumbuhan yang memiliki bunga sangat indah tapi juga memiliki duri pada batangnya. Bunga mawar juga memiliki warna-warna yang cerah dan berbau harum. Bau harum pada bunga ini dapat menarik serangga untuk membantu penyerbukannya ya. Dan duri pada batangnya untuk alat mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. Tumbuhan selanjutnya, anggrek. Sebagai tumbuhan epifit, anggrek ini memiliki ciri khusus tertentu yang mampu membuat bunga anggrek ini tetap bisa bertahan hidup. Salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan habitatnya yaitu yang menempel pada pohon.
Salah satu ciri khusus dari tumbuhan anggrek ini ialah memiliki bunga yang berwarna cerah serta bentuknya menyerupai dengan serangga. Tumbuhan anggrek memiliki berbagai macam bunga yang khusus dalam menarik perhatian serangga penyerbuk sehingga bisa membantu dalam penyerbukannya. Selanjutnya, bakau. Untuk menghadapi lingkungan yang cukup ekstrim di hutan mangrove, tumbuhan bakau ini memiliki ciri khusus sebagai bentuk dari adaptasi dalam bertahan hidup, seperti aneka bentuk akar dan adanya kelenjar garam yang ada pada daunnya. Tumbuhan bakau ini memiliki ciri khusus yang berupa akar napas dan akan muncul ke atas lumpur pantai. Akar napas ini memiliki fungsi untuk mengambil oksigen yang ada di udara, sehingga bakau dapat bertahan hidup walaupun tempat tinggalnya berada di air asin. Tumbuhan bakau yang biasanya tumbuh pada zona terluar memiliki ciri khusus, yaitu berupa akar tunjang yang besar dan kokoh, di mana akar tersebut berfungsi guna menopang badannya sehingga tetap kokoh saat berada di tanah yang berlumpur serta bertahan dari ganasnya gelombang. Tumbuhan selanjutnya, putri malu. Ciri khusus dari tumbuhan putri malu ini terletak pada daunnya yang mudah layu atau menutup saat daun putri malu disentuh dan memiliki batang yang berduri cukup tajam. Duri-duri tajam yang terdapat pada tumbuhan putri malu ini berfungsi untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. Sementara itu, apabila tanaman putri malu dipotong, umbinya mampu bersemi kembali. Bahkan apabila bagian batangnya yang dipotong juga tetap bisa menumbuhkan akar yang baru. Selanjutnya, maka akar tersebut akan tumbuh sebagai suatu tanaman baru. Nah, selanjutnya pohon jati. Pohon jati merupakan jenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi dengan pohon yang besar, batang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi antara 30 sampai 40 meter. Memiliki daun besar yang gugur di musim kemarau untuk mengurangi tingkat penguapan yang tinggi pada tumbuhan. Pohon jati ini merupakan vegetasi khas dari hutan musim yang terdapat pada wilayah-wilayah yang memiliki pergantian musim yang jelas, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, eceng gondok. Eceng gondok termasuk kelompok tumbuhan air ya, karena itu biasanya eceng gondok memang sering dijumpai terapung di permukaan air. Eceng gondok memiliki daun lebar yang berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Proses penguapan pada eceng gondok bertujuan untuk membuang kandungan air dari dalam tubuh agar tidak membusuk. Eceng gondok juga memiliki tangkai daun yang menggelembung atau berongga, yang berfungsi untuk mengapung di atas permukaan air. Nah, anak-anak, itulah tadi ciri-ciri khusus yang terdapat pada tumbuhan. Nah, kalian bisa amati lingkungan sekitar kalian. Apakah di lingkungan terdapat tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan seperti ini yang hidup di sekitar lingkungan rumah kalian? Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.